Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Ustadz bisa menyapa anak-anakku semuanya dalam kali ini kesempatan online. Ustadz berharap semuanya, anak-anakku semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang semangat belajar. Baik anak-anakku semuanya, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang kita teladani ya dalam setiap aktivitas, tutur kata, tingkah laku, perbuatannya dalam detik demi detik dari hari demi hari, yang beliaulah yang menjadi contoh panutan luar biasa kita. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz berharap semuanya dalam kondisi ya yang sehat. Dari pagi sudah melakukan morning activity ya, sudah sholat, sudah berzikir, sudah membaca Al-Quran, sudah membereskan tempat tidur, membantu orang tua dan lain sebagainya. Nah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita bisa belajar hadis dan sirah dalam kondisi yang bersemangat pula. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita semuanya akan belajar bersama-sama memahami hadis tentang takwa. Nah, apa itu hadis tentang takwa? Yaitu perkataan dan tingkah laku Rasulullah tentang perbuatan takwa. Nah, dalam kesempatan kali ini yang akan kita pelajari satu, nanti kita akan melafalkan hadis tentang takwa, terus kemudian menghafalkannya, lalu menulisnya ya. Lalu yang keempat, kita memahami arti yang terkandung di dalam hadis ini, dan yang terakhir kita berusaha untuk mengamalkannya. Jadi itu 5 hal yang akan kita pelajari dalam satu sesi ini tentang hadis takwa. Ustadz ulangi, yang pertama kita akan melafalkannya, kemudian yang kedua akan menghafalkannya, yang ketiga menulisnya, yang keempat memahami makna yang terkandung dalam hadis itu, dan yang kelima adalah kita berusaha untuk melaksanakan apa yang terkandung dalam hadis tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir di umat ini, menyampaikan kepada kita semuanya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun engkau berada. Hadis ini sebenarnya ada terusannya, tetapi untuk pembelajaran kali ini Ustadz sampaikan potongan hadis yang seperti itu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Hadisnya pendek. Insya Allah kita bisa melafalkannya. Coba bersama-sama ya, kita lafalkan bersama-sama. Ittaqillaha haitsuma kunta. Sekali lagi, ittaqillaha haitsuma kunta. Baik, bagus. Nah, hadis, apa arti dari hadis ini? Hadis ini memiliki arti bertakwalah dimanapun engkau berada. Nah, hadis ini, perkataan Rasulullah ini, nasihat dari Rasulullah, perintah dari Rasulullah ini sangat luar biasa. Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Nah, baik, dari hadis ini kita akan membedah hadis ini dari beberapa nasihat-nasihatnya Rasulullah. Yang pertama, di situ ada perintah untuk bertakwa. Apa sih bertakwa itu? Nah, ada sebuah kisah dari kisah dua seorang sahabat kesayangannya Rasulullah, kisah antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Nah, Umar bin Khattab berbincang-bincang dengan Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apakah engkau pernah melewati sebuah jalan yang berduri?" Gitu. Jawaban Umar apa? Pernah, tentu saya pernah melewatinya. Lalu apa jawaban dari Ubay bin Ka'ab? Apa yang kau lakukan wahai Umar pada saat melewati jalan yang berduri itu? Nah, jawaban Umar, saya akan berhati-hati. Nah, itulah kemudian yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, itulah yang dinamakan dengan takwa.
Apa yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab ini adalah sebuah pemahaman yang mendalam tentang arti sebuah takwa. Pada saat kita melewati sebuah jalan yang berduri, kita berhati-hati. Itu adalah arti dari sebuah takwa. Menurut definisi yang lain, menurut pengertian yang lain, bahwa takwa itu kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan kita menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Itulah takwa. Baik, anak-anakku semuanya sudah paham ya. Nah, yang pertama tadi kita sudah menghafal hadisnya, kita sudah melafalkannya. Nah, yang ketiga, nanti setelah video ini usai, silahkan video ini boleh ya dibagikan kepada teman-teman yang lain ya, agar video ini bisa bermanfaat menjadi amal jariah. Bukan hanya kita saja yang bisa memahami tentang takwa ini, tetapi orang lain juga bisa memahami tentang takwa ini. Nah, oleh sebab itu nanti setelah video ini selesai bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Nah, yang ketiga, kita nanti tuliskan ya, tulis di buku tentang ittaqillaha haitsuma kunta. Tulis lafadz Arabnya, lalu tulis artinya. Nah, baik anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah, yang keempat ya, kita berusaha memahami makna takwa. Dari hadis ittaqillaha haitsuma kunta, Imam Nawawi dalam bukunya yang berjudul Syarah Hadis Arba'in ya menjelaskan bahwa perintah bertakwa ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya ya. Nah, perintah bertakwa ini berlaku pada saat kita sendiri maupun pada saat kita bersama orang lain. Berlaku pada saat kita berada di satu tempat kebaikan, di satu tempat yang itu biasa digunakan untuk ibadah, maupun berada di tempat-tempat yang itu tidak digunakan untuk ibadah. Baik itu tempat yang diketahui oleh orang lain maupun di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain ya. Di waktu pagi, siang, malam, di waktu apapun kita tetap harus bertakwa. Nah, itu anak-anakku semuanya, bahwa perintah bertakwa itu harus kita lakukan dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Nah, jadi tidak pandang tempat. Di masjid kita bertakwa, di pasar kita tidak bertakwa, misalnya tidak seperti itu. Dimanapun, di masjid kita bertakwa, di pasar kita bertakwa, di jalan kita bertakwa, di sekolah kita bertakwa, di lapangan pada saat bermain kita bertakwa, di rumah kita bertakwa, di dalam kamar mandi kita bertakwa, pada saat kita jalan-jalan kita bertakwa, dimanapun tempatnya kita bertakwa. Baik pada saat pagi, siang, sore, ataupun malam atau dini hari pun kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Tetap semangat ya untuk menjalankan sikap takwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Baik anak-anakku semuanya, agar kita bisa melakukan takwa itu di semua tempat, di waktu kapanpun, maka kita harus merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat kita. Nah, itu harus kita hadirkan dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat diri kita. Perasaan itu harus kita munculkan dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat diri kita. Nah, lalu bagaimana Ustadz, kalau misalkan saya tidak bisa menghadirkan perasaan itu, saya nggak bisa menghadirkan bahwa Allah itu melihat diri saya gitu. Nah, tidak apa-apa. Lalu kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Kita harus yakin ya bahwa Allah Ta'ala itu melihat kita. Kalau kita tadi yang pertama Ustadz mohon untuk merasa bahwa Allah itu melihat kita, dan kita belum bisa melakukan itu, misalkan gimana ya caranya agar kita itu merasa bahwa Allah melihat kita ya, kita belum bisa menghadirkan rasa itu, maka cara berlatihnya adalah dengan yakin, merasa yakin bahwa Allah itu pasti melihat kita. Kalau kita tidak bisa menghadirkan perasaan bahwa Allah melihat kita, maka kita harus yakin
pasti Allah itu melihat kita kapanpun, dimanapun ya. Kita mau sembunyi dimanapun, kita mau berada dimanapun, Allah pasti melihat kita. Itulah bekal yang akan membuat diri kita akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, anak-anakku semuanya, apa ini yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa itu? Apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa itu? Apa saja ciri-ciri fisik yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa itu? Dan kita bisa mencontohnya ini. Satu, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengikuti perintahnya, menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dia selalu beriman kepada yang gaib. Nah, yang gaib itu apa saja? Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, jin, ya, surga, neraka. Nah, itu semuanya mereka orang-orang bertakwa ini beriman kepada hal-hal yang gaib, ya. Mereka semuanya meyakini itu semuanya ada, termasuk hari akhir. Mereka meyakini nanti akan ada hari akhir, hari kiamat. Nah, kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu dia selalu bersemangat dalam mendirikan sholat. Ya, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sholat hanya sekedar yang penting saya ikut sholat, ya, berdiri, rukuk, sujud sampai salam, selesai. Tapi enggak, ini dia bersemangat betul. Pada saat dengar azan dia segera berwudu, mengambil pakaian yang terbaik, segera datang ke tempat sholat. Kalau dalam kondisi sekarang ini mungkin sholat di rumah gitu ya, rumahnya sangat dekat masjid, kita datang ke masjid. Dia bersemangat melakukan ibadah sholat. Nah, itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Nah, ini kita lihat di dalam diri kita nih. Kita ini bersemangat enggak dalam melakukan sholat? Kalau kita bersemangat dalam melakukan sholat, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ketiga, ciri orang yang bertakwa itu dia suka berinfak, suka bersedekah. Nah, kita berlatih ya, hari Jumat kita sedekah Jumat berkah. Ada kita datang ke masjid, ada infak di masjid, kita berusaha memasukkannya. Nah, di rumah misalkan kita sediakan kenceleng infak setiap hari, misalkan setiap pagi kita masukkan, setiap siang kita masukkan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang bertakwa itu dia mengimani Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Nah, itu mengimani. Orang-orang yang bertakwa mengimani kitab-kitab terdahulu, dan dia juga mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkannya, berusaha memahami artinya, lalu mengamalkannya. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kelima, ciri-ciri orang yang bertakwa itu dia meyakini kehidupan akhirat. Ya, orang yang bertakwa selalu berpikir bahwa saya ini tidak hidup selamanya. Saya ini hidup di dunia ini hanya sementara. Nanti saya akan meninggal, saya akan mati, saya akan kembali ke akhirat, dan insya Allah nanti kita semuanya di sini, kalau kita termasuk orang-orang yang bertakwa, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, dengan bertakwa, melakukan aktivitas-aktivitas ciri-ciri orang yang bertakwa tadi, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang banyak. Ya, manakala kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kita melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, maka pada saat nanti kita merasa kesulitan, kita menghadapi sebuah musibah, maka kita nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan kemudahan-kemudahan, cita-cita kita terpenuhi, prestasi kita naik, begitu ya. Nah, itu anak-anakku semuanya, insya Allah dengan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita nanti mendapatkan kemudahan yang ada di dunia, lebih-lebih nanti kita dapat kemudahan di akhirat, tidak mendapatkan siksa di neraka, dan kita masuk surga dengan mudah. Semangat ya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa.
Baik anak-anakku semuanya, itu tadi semua hal terkait dengan hadis takwa yang sudah Ustadz sampaikan, mulai dari hadisnya, mulai dari lafalnya, menghafalnya, artinya, ya, lalu kemudian maksud yang terkandung di dalamnya, lalu ciri-ciri orang yang bertakwa, lalu manfaatnya kita menjadi orang bertakwa. Nah, oleh sebab itu, mari sebagai penutup Ustadz mengajak anak-anakku semuanya yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video ini, mari ya kita ya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang sebagai akhir dari video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar video ini tentang hadis takwa. Bahasa Indonesianya saja ya, tulis hadis tentang takwa ya, satu. Kedua, tulis ya nanti di kolom komentar, tulis ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, dua itu pertanyaannya Ustadz. Satu ya, tulis hadis dari takwa. Terus kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa. Tulis saja nanti di kolom komentar ya, jangan lupa diberi nama lalu tulis jawabannya ya di kolom komentar di bawah. Baik, itu anak-anakku semuanya, sekian dari Ustadz. Semoga yang singkat ini melalui pembelajaran online ini kita bisa mengambil manfaat dan menjadi anak yang solih, solihah, menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Sekian dari Ustadz, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Tetap semangat ya. Baik, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.